Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku, kembali lagi di channel Davian Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Cinta dan Kesetiaan part 36. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Pelu. Mengapa kau ingin membatalkan pernikahan kita? Pelu kembali bertanya, walau pertanyaan yang sebelumnya tidak dijawab oleh gadisnya itu. Jessica tak mampu meneruskan kata-katanya. Air mata wanita itu mengalir dengan deras. Gadis itu tak sanggup untuk mengungkapkan alasan yang sebenarnya pada Pelu. Dia tidak ingin Pelu mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi pada dirinya. Pelu menarik tubuh Jessica ke dalam pelukannya. Ia tak tahan melihat gadis itu menangis. Pelu mengusap punggung Jessica perlahan, mencoba menenangkan gadis itu agar tangisnya mereda. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku, Jessie. Pelu berujar dengan sabar. Dia tidak ingin membuat Jessica lebih tertekan. Jessica masih terdiam, walau gadis itu telah dapat menghentikan isak tangisnya, namun ia masih enggan menjawab pertanyaan Pelu. Pergilah, tukas Jessica setelah gadis itu melepaskan diri dari pelukan Pelu. Jessica mulai melangkah mundur, menjauhi calon suaminya tersebut. Pelu meraih tangan Jessica dan menahan gadis itu agar tidak menjauh darinya. Aku tidak akan pergi sebelum kau menjelaskan semuanya. Kukuh Pelu tak mau menyerah. Jessica menarik tangannya dari genggaman Pelu. Gadis itu membalikkan tubuhnya membelakangi pria yang seharusnya sebentar lagi menjadi suaminya itu. Pergilah Pel, ketus Jessica. Atau jika kau tak mau pergi, aku akan membencimu selamanya. Jessica berkata tanpa mampu melihat Pelu. Jessica khawatir jika ia bicara dengan menatap Pelu, maka hati yang telah coba ia kuatkan akan luluh setelah melihat tatapan teduh dari satu-satunya pria yang ia cintai tersebut. Pelu tak dapat berkata-kata, pria itu mematung di tempatnya. Ia tidak ingin Jessica membencinya, namun pria itu juga tak ingin pernikahannya yang hanya tinggal hitungan jam batal dengan alasan yang tak jelas. Walau hati Pelu belum sepenuhnya milik Jessica, tapi pria itu telah belajar untuk menerima dan mencintai Jessica secara perlahan. Maka dari itu, Pelu tak mau semua usahanya untuk membahagiakan gadis itu menjadi sia-sia. Aku akan pergi sekarang, ucap Pelu. Pria itu akhirnya bersedia kompromi dengan keinginan Jessica. Namun, aku akan tetap menunggumu di altar dan jangan pernah bermimpi untuk membatalkan pernikahan ini. Pelu berkata dengan tegas, kemudian pria itu melangkah pergi meninggalkan Jessica. Aku tidak akan datang, Jessica berteriak karena Pelu telah melangkah pergi meninggalkan dirinya. Pelu menghentikan langkahnya mendengar teriakan Jessica. Aku tidak peduli, aku akan tetap menunggu hingga kau datang, sahut Pelu. Pria itu pun kembali meneruskan langkahnya meninggalkan Jessica. Tubuh Jessica melorot ke lantai. Gadis itu kembali menangis sambil memeluk kedua lututnya. Jujur, Jessica juga tidak ingin membatalkan pernikahan ini. Gadis itu sangat mencintai Pelu. Pelu adalah cinta pertamanya yang mungkin datang terlambat mengingat usia Jessica sudah mendekati akhir dari angka 20-an. Namun ternyata takdir cinta tak berpihak padanya. Dia harus melepas Pelu walau dengan hati yang berat. Mengapa? Mengapa kau tak mau mengerti juga, Pelu? Bukankah selama ini kau tidak mencintaimu? Mengapa kau memilih untuk meneruskan rencana pernikahan ini? Kata batin Jessica. Hati Jessica merasa sangat sakit mendengar kata-kata Pelu tadi. Dia sangat ingin, bahkan begitu menginginkan untuk hidup berdampingan dengan Pelu sebagai pasangan suami istri. Namun semua itu tak mungkin terjadi. Kenyataan yang ia terima membuat gadis itu berpikir bahwa membatalkan pernikahannya dengan Pelu adalah solusi terbaik untuk mereka. Itu adalah satu-satunya cara untuk melepaskan Pelu dan membiarkan pria itu bahagia bersama wanita lain. Sementara itu, di townhouse milik keluarga Pratama, Pia meninggalkan Aiden yang tengah merajuk di ruang keluarga bersama Dedi dan juga auntinya. Wanita hamil itu bergegas naik ke atas untuk menemui Jelin, putri kecilnya. Dia ingin menanyakan perihal kunjungan bocah itu ke rumah Louis, teman sekolahnya. Pia mengetuk pintu kamar Jelin yang tertutup rapat. Tak ada jawaban yang keluar dari kamar anak perempuannya itu. Pia mencoba membuka pintu kamar Jelin, namun ternyata pintu itu terkunci dari dalam. Pia menaikkan kedua alisnya. Tidak biasanya Jelin mengunci pintu kamarnya.
apa yang sebenarnya terjadi pada putri kecilnya itu. "Jel, ini Mam," panggil Pia dari luar kamar. Ibu muda itu kembali mengetuk pintu kamar Jelin. Tak ada jawaban dari dalam kamar Jelin. Pia kembali mengetuk sambil memanggil nama putri kesayangannya tersebut. Tak berapa lama Jelin pun membuka pintu kamarnya. Kepalanya menyembul dari celah pintu yang ia buka sedikit. "Boleh Mami masuk?" tanya Pia ragu-ragu karena sepertinya Jelin tak mengizinkannya untuk masuk. Sebenarnya Jelin ingin melarang maminya untuk masuk, namun tentu saja bocah itu tak berani. Akhirnya dengan berat hati Jelin pun membuka pintu lebih lebar untuk membiarkan maminya untuk masuk. "Apa yang terjadi denganmu, baby?" tanya Pia begitu melihat mata Jelin yang sedikit sembab. Jelin menjawab dengan tangisannya, membuat Pia bingung untuk menanggapinya. Pia meraih tubuh kecil Jelin, kemudian memeluknya dengan penuh kasih sayang. "Apa yang terjadi? Ceritakan pada Mami," Pia berkata sembari mengelus kepala Jelin. "Louis, Mam," jawab Jelin diselingi dengan tangisannya. "Ada apa dengan Louis?" tanya Pia keheranan. "Bukankah tadi Jel bertemu dengannya?" Pia kembali bertanya pada putri kecilnya tersebut. "Louis bohong, Mam," jawab Jelin sembari menyeka air mata yang mengalir di pipi dengan tangan mungilnya. "Bohong? Memang Louis bohong apa?" tanya Pia lagi. Tangisan Jelin telah mereda. Bocah kecil itu pun menarik tangan ibunya dan mengajak Pia duduk di kasur untuk mendengarkan curahan hatinya. "Apa yang terjadi denganmu, sayang?" tanya Pia begitu melihat mata Jelin yang sedikit sembab. Jelin menjawab dengan tangisannya, membuat Pia bingung untuk menanggapinya. Pia meraih tubuh kecil Jelin kemudian memeluknya dengan penuh kasih sayang. "Apa yang terjadi? Ceritakan pada Mami," Pia berkata sembari mengelus kepala Jelin. "Louis, Mam," jawab Jelin diselingi dengan tangisnya. "Ada apa dengan Louis?" tanya Pia keheranan. "Bukankah tadi Jel bertemu dengannya?" Pia kembali bertanya pada putri kecilnya tersebut. "Louis bohong, Mam," jawab Jelin sembari menyeka air matanya yang mengalir di pipi dengan tangan mungilnya. "Bohong? Memang Louis bohong apa?" tanya Pia lagi. Tangisan Jelin telah mereda. Bocah kecil itu pun menarik tangan ibunya dan mengajak Pia duduk di kasur untuk mendengarkan curahan hatinya. "Louis tidak sakit, Mam. Dia sengaja berbohong agar tidak ikut pergi bersama kita," jelas Jelin dengan suara yang sedikit serak karena terlalu lama menangis. Pia mengelus kepala Jelin lembut. "Mungkin Louis mempunyai alasan mengapa sampai berbohong," ujar Pia berusaha memberi penjelasan pada putrinya tersebut. Jelin mengerucutkan bibirnya mendengar penjelasan Pia. Dia tidak bisa terima dengan penjelasan tersebut. "Tapi bohong itu dosa, Mam. Mami yang bilang kalau Tuhan akan marah jika kita berbohong," tutur Jelin. Pia tersenyum, malu mendengar penuturan putri kecilnya tersebut. Dia tidak menyangka Jelin akan mengingat apa yang pernah diajarkannya. "Iya, itu benar sayang," ucap Pia. "Tapi apa Jel sudah tanya alasan Louis berbohong?" tanya Pia menepuk-nepuk bahu putrinya tersebut. Jelin menggelengkan kepala sebagai jawaban dari pertanyaan Pia. Dia ingat bahwa setelah mengetahui kalau Louis berbohong, ia langsung berlari keluar dari rumah Louis tanpa mendengarkan penjelasan dari bocah lelaki tersebut. "Jel tidak bertanya, Mam," ucap Jelin. Bocah kecil tersebut merangkaikan jari jemari-jemarinya. "Sebaiknya Jel tanyakan dulu besok, siapa tahu Louis punya alasan penting yang membuat dia harus berbohong," saran Pia. Jelin pun mengangguk. Bocah itu menuruti saran ibunya. Jelin memutuskan untuk menemui Louis di taman tempat mereka biasa bermain bersama keesokan harinya. Pagi itu di Patriarch Cathedral, tempat berlangsungnya pemberkatan pernikahan antara Pelu dan Jessica, telah dipenuhi oleh para tamu undangan. Pelu sendiri telah bersiap untuk menuju altar. Pria itu tetap pada keyakinannya bahwa Jessica pasti akan datang. Seandainya tidak, Pelu akan tetap menunggu wanita itu hingga Jessica datang. Semua itu Pelu lakukan untuk membuktikan keseriusannya dalam membangun rumah tangga bersama Jessica. Pelu duduk di barisan paling depan bersama sepupunya Dean dan juga ayah Dean yang merupakan paman Pelu. Tidak ketinggalan pula Steve, sang asisten pribadinya.
Pria itu masih menunggu waktu pemberkatan yang akan dilangsungkan dalam waktu 15 menit lagi. Keluarga Pratama juga tampak hadir di sana. Jiga dan Pia beserta kedua anak kembar mereka, serta Ayu yang merupakan nyonya tua keluarga Pratama, ditambah lagi dengan Erik juga turut serta datang menyaksikan proses pemberkatan pernikahan Jessica dengan Pelu. Pelu menatap jam di pergelangan tangannya dengan cemas, walau ia yakin Jessica akan datang. Namun melihat waktu yang tersisa hanya tinggal beberapa menit lagi, membuat pria itu sedikit khawatir. Akhirnya, waktu yang ditentukan telah tiba. Sang pastor pun meminta Pelu untuk memasuki altar. Pelu berjalan pelan, matanya sesekali melirik ke arah pintu untuk memastikan kedatangan Jessica, sang calon mempelai wanitanya. Sementara itu, di salah satu ruangan yang terdapat di Patriark Cathedral, Jessica telah bersiap dengan gaun pengantinnya. Walau matanya terlihat sembab, gadis itu mencoba menutupinya dengan riasan pada wajahnya. Jessica menghela napas berat, hatinya begitu kacau. Andai saja Profesor Hans, yang juga adalah ayahnya, tidak memaksa, bahkan mengancam, mungkin Jessica akan tetap pada pendiriannya untuk membatalkan pernikahan ini. 1 jam sebelumnya, Jessica masih duduk termenung di sisi jendela kamarnya. Gadis itu menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Tak ada lagi harapan untuknya. Dia harus rela melepas cintanya pada Pelu karena tidak ingin membuat lelaki itu kecewa. Profesor Hans datang menemui anaknya. Pria paruh baya itu telah menggunakan toksedonya, bersiap untuk mengantarkan putri satu-satunya itu menuju altar, guna melepas masa lajangnya dan juga melepas tanggung jawab Profesor Hans sebagai orang tua. Namun begitu, memasuki kamar putrinya, Profesor Hans terkejut. Bukan kepalang. Dia melihat Jessica belum bersiap, bahkan gadis itu terlihat kusut tak karuan. Padahal waktu pernikahan putrinya tersebut adalah 1 jam dari sekarang. "Apa yang sedang kau lakukan, Jessie?" tanya Profesor Hans geram. Pria itu kesal karena waktu pemberkatan hanya dalam hitungan menit, tapi anak gadisnya belum juga siap. "Aku ingin membatalkan pernikahan ini, Papa," jawab Jessica pelan. Gadis itu masih tak mengalihkan pandangannya dari jendela. "Apa kau sudah gila?" Profesor Hans berteriak memaki Jessica. Bagaimana pria itu tidak naik darah? Jessica membatalkan pernikahan pada menit-menit akhir menjelang proses pemberkatan. "Papa tidak ingin mendengar omong kosongmu, Jess. Cepat bersiap sekarang," seru Profesor Hans. "Tapi Pak, atau kau ingin Papa menyusul mamahmu dengan bunuh diri di hadapanmu?" Tukas Profesor Hans mengancam Jessica. Air mata Jessica lolos dari pelupuk matanya. Perkataan sang ayah telah menusuk hatinya. Akhirnya dengan langkah gontai, Jessica pun bangkit dari duduknya dan segera bersiap untuk berangkat menuju gereja. Profesor Hans menarik napas lega. Bukan maksud pria itu untuk mengingatkan kembali tentang kenangan yang telah dilupakan Jessica. Pria itu hanya ingin melihat putrinya itu menikah dengan laki-laki yang dicintainya. Profesor Hans tidak ingin penyesalan menghampiri anak gadisnya itu. Dia tidak ingin Jessica mengalami apa yang pernah terjadi pada dirinya sendiri dengan istrinya dulu, yang juga merupakan ibu dari Jessica. "Bisakah Papa keluar sebentar? Aku ingin bersiap," ucap Jessica lirih. Profesor Hans pun mengangguk. Kemudian pria itu berjalan keluar kamar, meninggalkan Jessica untuk siap-siap. Setelah kepergian ayahnya, Jessica kembali menangis. Gadis itu tak ingin mengalami lagi perasaan kehilangan. Saat ini, hanya ayahnya lah yang ia punya. Karena itu, dengan terpaksa Jessica pun mengikuti kemauan ayahnya untuk tetap menjalani pernikahannya dengan Pelu. Saat ini, Jessica menoleh saat pintu ruangan tempatnya berada diketuk dari luar. Profesor Hans masuk dan tersenyum gembira melihat putrinya yang kini telah tampil cantik dengan gaun pengantinnya. Pria itu menghampiri anak gadisnya yang sebentar lagi akan berganti status menjadi nyonya. Dia mengambil tangan Jessica, kemudian membawa putrinya menuju altar untuk mengucapkan sumpah pernikahannya. Pelu menatap cemas ke arah pintu. Sudah 5 menit berlalu dari jadwal yang seharusnya pria itu sedikit berkeringat. Dia menjadi gugup. Seandainya Jessica benar-benar tidak datang dan membatalkan pernikahan mereka, entah bagaimana pria itu dapat menampakkan wajahnya lagi.
Semua tamu undangan pun telah memadati gereja. Bahkan ada juga beberapa wartawan lokal dan internasional yang datang untuk meliput pernikahan ini. Mengingat pasangan pengantin ini adalah dua orang yang terkenal di bidangnya masing-masing. Pelu adalah seorang model, aktor, dan juga penyanyi yang kini mengubah haluannya menjadi seorang komposer dan pencipta lagu. Sedangkan Jessica adalah seorang pengacara handal yang terkenal di USA. Maka dari itu, banyak media massa yang ingin meliput bagaimana proses pernikahan antara dua orang superstar itu. Hati Pelu cemas, pria itu kembali menatap gelisah ke arah pintu. Tak berapa lama, lagu iringan pengantin pun berkumandang. Jessica, sang mempelai wanita, telah memasuki ruangan dan didampingi oleh sang ayah. Senyum menghiasi sudut bibir Pelu begitu melihat pengantin wanitanya telah memasuki ruangan. Pria itu dapat bernapas lega karena pada akhirnya Jessica tidak membuktikan kata-katanya untuk membatalkan pernikahan ini. Jessica berjalan mendekat dengan didampingi oleh sang ayah. Wajahnya tetap menunduk, tak berani melihat keadaan sekitar. Bahkan Jessica tak berani melihat ke arah Pelu yang telah menantinya di altar. Begitu tiba di altar, Profesor Hans menyerahkan tangan anak gadisnya pada Pelu yang disambut dengan lembut dan juga senyuman ramah pria itu. Pastor mulai meminta Pelu untuk mengucapkan janji pernikahannya. Pria itu mengucapkannya dengan lancar tanpa rasa gugup sama sekali. Walau tadi ia sempat khawatir, namun begitu melihat kedatangan Jessica, pria itu menjadi tenang. Bahkan pria itu dapat mengucapkan sumpahnya dengan keyakinan penuh. Kini tibalah saatnya Jessica mengucapkan sumpah pernikahannya. Tangan wanita itu bergetar, keringat dingin mulai membasahi keningnya. Pelu yang melihat tangan calon istrinya itu bergetar, seketika meraih tangan wanita itu untuk menenangkannya. Ketika Jessica baru saja ingin membuka mulutnya untuk mengucapkan sumpahnya, tiba-tiba tubuhnya terasa limbung. Bahkan wanita itu tak dapat melihat dengan jelas. Jessica pun lunglai dan tak sadarkan diri. Andai saja tangan Pelu tak menahan tubuh wanita itu, Jessica pasti telah merosot ke lantai. Keadaan pun menjadi kacau setelah melihat sang pengantin wanita terjatuh tak sadarkan diri. Para tamu menjerit histeris, bahkan beberapa dari mereka menghampirinya. Pelu dan Jessica yang masih berada di altar, termasuk Hans, sang ayah pengantin wanita itu. Pelu sendiri juga panik melihat mempelai wanitanya tak sadarkan diri. Dengan sigap, pria itu mengangkat tubuh Jessica, kemudian segera membawa wanita itu keluar menuju rumah sakit. Profesor Hans membuntut di belakang. Pria itu begitu shock melihat putri kesayangannya itu pingsan. Begitu pula dengan Dean dan ayahnya. Mereka menyusul Pelu menuju rumah sakit. Tak ketinggalan pula dengan keluarga Pratama. Hubungan mereka yang begitu dekat dengan Jessica membuat mereka begitu khawatir ketika melihat gadis itu terjatuh tak sadarkan diri. Maka dari itu, Jiga membawa istri dan anaknya menuju rumah sakit untuk mengetahui apa yang terjadi pada Jessica. Sedangkan Ayu sendiri berangkat menuju rumah sakit dengan diantar oleh Erik. Wanita parubaya itu telah menganggap Jessica seperti anak kandungnya sendiri. Dia begitu menyayangi gadis itu sejak pertama kali mengenalnya. Pelu panik melihat Jessica tak sadarkan diri. Dengan sigap pria itu mengangkat tubuh mempelai wanitanya, kemudian segera membawa Jessica keluar menuju rumah sakit. Profesor Hans membuntut di belakangnya. Pria itu begitu shock melihat putri kesayangannya itu pingsan. Begitu pula dengan Dean dan ayah serta Steve, asisten pribadi Pelu. Mereka segera bergegas menyusul ke rumah sakit. Begitu tiba di Lenox Hill Hospital, tubuh Jessica yang masih terbalut dengan gaun pengantinnya langsung dibawa ke ruang IGD. Namun Dokter Teresa meminta agar wanita itu dibawa ke ruangan khusus karena Jessica adalah pasien yang berada dalam perawatannya. Dokter Teresa mendapat kabar dari Nadia. Bahkan Jessica tidak sadarkan diri. Gadis itu mengetahui hal tersebut karena saat Pelu memopong tubuh Jessica, dia baru saja tiba di lapangan parkir gereja untuk menghadiri pernikahan sahabatnya itu. Saat ini, semua orang tengah menunggu kabar tentang keadaan Jessica. Dari luar ruangan gadis itu diperiksa. Dean mencoba menenangkan Pelu, sepupunya yang terlihat begitu cemas.
Jiga dan Pia beserta dengan sekembar duduk di bangku yang tersedia di depan ruangan. Sementara itu, Profesor Hans tampak berjalan mondar-mandir karena gelisah. Ayu, Nadia, dan Erik juga ikut menunggu dengan cemas. Suami Nyonya Jessica Parker panggil Dokter Teresa setelah keluar dari ruangan tempat Jessica diperiksa. Ya, saya. Pelu langsung maju ke depan begitu mendengar panggilan dari Dokter Teresa. Walau pastor belum menyatakan pernikahan mereka sah karena Jessica belum sempat mengucapkan sumpah pernikahannya, namun Pelu telah menganggap gadis itu sebagai istrinya. Bagaimana? Apa kita bisa melakukan operasinya sekarang? Tanya Dokter Teresa yang membuat Pelu sedikit kebingungan. Operasi? Operasi apa, Dok? Tanya Pelu yang benar-benar tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada mempelai wanitanya tersebut. Dokter Teresa menghela napas berat. Sebenarnya dia tak sanggup untuk mengatakan hal ini. Namun ini menyangkut nyawa seseorang, maka dari itu Dokter Teresa berusaha bersikap profesional. Istri Anda mengidap kanker rahim stadium 4A. Maka dari itu kami harus melakukan operasi pengangkatan rahimnya agar kanker tidak menyebar ke organ tubuh yang lainnya. Jelas Dokter Teresa. Pelu terhenyak mendengar penjelasan Dokter Teresa. Tubuhnya terhuyung mundur hingga menabrak tembok yang ada di belakangnya. Begitu pula semua yang hadir di sana. Mereka terkejut mendengar penjelasan Dokter Teresa tentang penyakit yang diderita oleh Jessica, terkecuali Nadia. Gadis itu memang sudah mengetahui apa yang terjadi pada sahabatnya itu. Sejak awal Nadia telah menyarankan pada Jessica untuk terbuka tentang penyakitnya. Namun Jessica menolak saran itu dengan keras kepalanya. Wanita itu beralasan tidak ingin merepotkan orang lain dan juga tidak ingin orang menatapnya dengan belas kasihan. Kanker rahim? Operasi? Pelu kembali bertanya dengan mengulang kata-kata Dokter Teresa. Iya, jawab Dokter Teresa. Operasi pengangkatan rahim. Hal ini dilakukan agar sel kanker tidak menyebar ke organ tubuh lainnya. Jelas Dokter Teresa lagi. Pengangkatan rahim itu artinya... Pia yang bertanya kali ini, namun ia tak kuasa untuk melanjutkan kata-katanya. Dokter Teresa kembali menghela napas. Operasi pengangkatan rahim adalah berita buruk bagi seorang wanita, karena itu artinya mereka tidak bisa mempunyai keturunan. Iya, jika operasi ini dilakukan, maka Nyonya Jessica tidak dapat mempunyai keturunan. Namun, jika tidak dilakukan, maka nyawa Nyonya Jessica terancam. Dokter Teresa menjelaskan segala kemungkinannya. Mendengar penjelasan Dokter Teresa, tubuh Pelu melorot ke lantai. Pria itu tak menyangka Jessica memiliki penyakit yang mematikan. Pantas saja wanita itu bersikeras untuk membatalkan pernikahan mereka. Lakukan apapun untuk menyelamatkan Jessica. Profesor Hans berujar dengan keras. Dia tak peduli akan hal yang lainnya. Yang terpenting adalah keselamatan nyawa putrinya. Tapi Dokter Teresa sedikit ragu karena operasi ini memerlukan persetujuan dari keluarga pasien. Aku ayah kandungnya. Profesor Hans sedikit berteriak menjelaskan siapa dirinya. Baik Tuan, jawab Dokter Teresa. Silakan Anda ikut suster ini untuk menandatangani surat persetujuan operasi, ucap Dokter Teresa kepada Profesor Hans. Profesor Hans mengangguk, kemudian berjalan mengikuti sang suster menuju ke bagian administrasi. Semua yang berada di sana hanya dapat tercengang setelah mendengar penjelasan Dokter Teresa. Mereka tak dapat berkata-kata, hanya bisa terdiam dan berdoa untuk kesembuhan gadis malang itu. Sekembalinya menyelesaikan administrasi, Profesor Hans menghampiri Pelu yang tengah terduduk di lantai dengan dihibur oleh Dean sepupunya. Melihat kedatangan Profesor Hans, Dean pun berdiri menjauh, memberi kesempatan pada mereka untuk berbicara secara pribadi. Profesor Hans berjongkok mendekati Pelu. Pria itu kemudian menepuk-nepuk bahu Pelu. Pulanglah, ucap Profesor Hans. Jessica belum menjadi istrimu, jadi kau tidak punya kewajiban untuk menanggung beban ini, tambah Profesor Hans. Lelaki paruh baya itu tidak ingin membebani Pelu dengan penyakit yang diderita oleh putrinya. Mereka belum sah, jadi tidak adil rasanya jika Pelu harus menerima Jessica yang tidak dapat memberinya keturunan.
Pelu terdiam mendengar kata-kata Profesor Hans. Pria itu masih belum dapat berpikir dengan jernih. Berita ini terlalu mendadak untuknya. Kenyataan ini terasa amat menyakitkan bagi Pelu. Kehadiran anak tentu penting bagi siapapun, termasuk bagi Pelu yang sedari kecil hidup sendiri. Lelaki itu sangat memimpikan mempunyai sebuah keluarga dengan banyak anak yang menghiasi rumah mereka. Terkadang dia begitu iri pada Jiga. Pria itu telah mempunyai 2 orang anak kembar, bahkan kini Pia tengah mengandung untuk yang kedua kalinya. Namun sepertinya mimpi itu tak dapat menjadi kenyataan jika ia menikahi Jessica. Akan tetapi jika Pelu meninggalkan gadis itu dan mencari wanita lain, apakah itu hal yang pantas? Pelu masih belum dapat meneguhkan hatinya. Dia memang mencintai Jessica, hanya saja memang belum dengan seluruh hatinya. Selama ini dia sudah cukup berusaha untuk belajar mencintai Jessica. Maka dari itu, Pelu berniat untuk membangun keluarga bersama gadis itu. Profesor Hans berdiri kemudian berjalan menjauhi Pelu. Namun, baru beberapa langkah Profesor Hans menghentikan langkahnya dan kembali berbicara tanpa menengok ke arah Pelu. Jika aku tahu Jessie memiliki penyakit, tentu aku tidak akan memaksa dan mengancamnya agar mau menikah denganmu, tutur Profesor Hans dengan suara yang bergetar. Pria itu hampir saja menitikkan air mata saat mengingat kejadian tadi pagi di rumahnya. Hati Pelu mencolos mendengar penuturan Profesor Hans. Berarti ia datang karena diancam. Sadari awal dia memang berniat membatalkan pernikahan ini, kata batin Pelu. Bersambung.